Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa lagi di program Renungan Keluarga Kristen. Kita bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan. Mari kita bersama berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa kami yang di sorga, terima kasih banyak Tuhan. Pagi hari ini Tuhan menolong kami untuk bisa menikmati hari baru. Terima kasih sepanjang kawal malam kami dapat melewatinya dalam penjagaan Tuhan. Tubuh kami Tuhan beri kesempatan untuk istirahat cukup. Terima kasih banyak. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami membutuhkan firman-Mu, menolong kami, memimpin langkah hidup kami, membuka pikiran kami, menenangkan hidup kami. Berkati kami Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kembali kita akan bersama-sama melihat bagaimana Tuhan Yesus menenangkan hidup kita. Tuhan Yesus menenangkan hidup kita. Kita akan bersama-sama membaca satu bagian firman Tuhan di dalam Markus pasal 6 ayat 45. Markus pasal 6 ayat 45 sampai 52. Saya akan membacakan untuk kita, Bapak Ibu Saudara. Mari kita bersama-sama memperhatikannya. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu, lalu mereka berteriak-teriak. Sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap gegil. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus menenangkan hati kita. Bagian perikop ini mengingatkan bagaimana Tuhan Allah yang menenangkan kehidupan kita di tengah badai, di tengah situasi yang mengerikan, di tengah situasi yang mengancam nyawa kita, di tengah situasi yang mengerikan, di tengah gelapnya malam, di tengah ketakutan yang ada, dan Tuhan menenangkan murid-muridnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menenangkan hati kita. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Betapa Tuhan sangat mengasihi kita, dan di dalam situasi yang sulit Tuhan menenangkan hati kita. Peristiwa ini terjadi saat Tuhan Yesus bersama dengan murid-murid melayani lebih dari 5.000 orang dan memberi mereka makan dengan 5 roti dan 2 ikan, dan makanan itu lebih. Sesudah itu menunjukkan sebuah peristiwa yang terjadi beruntun sesudahnya, gitu ya. Jadi sesudah Tuhan Yesus bersama para murid melayani memberi makan 5.000 orang, dan kita ingat ya, waktu itu bagaimana sebenarnya Tuhan Yesus hendak menyendiri, hendak mengasingkan diri, mencari tempat yang sepi untuk berdoa. Tuhan tidak sempat, dan karena banyak orang yang datang dan Tuhan melayani mereka, menyembuhkan yang sakit, memberi makan yang lapar. Sesudah itu Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya
melakukan penyeberangan terlebih dahulu, melakukan perjalanan terlebih dahulu. Dan yang dilakukan Tuhan Yesus seorang diri adalah naik ke bukit untuk berdoa. Ia pergi ke bukit untuk berdoa. Hal ini menjelaskan, menegaskan kepada kita bagaimana Tuhan itu adalah Allah yang berkuasa dan Allah yang menunjukkan kuasanya di dalam kasih-Nya kepada kita. Saat murid-murid, ini waktu bukan siang hari, karena waktu memberi makan kan sudah menjelang malam, maka ini pun peristiwa sesudah itu, berarti sudah mulai malam ya, sudah mulai malam. Dan bagaimana Tuhan menyuruh orang banyak itu pulang, murid-muridnya juga pergi, dan Tuhan Yesus pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau. Oke? Sudah malam, ada di tengah danau. Tidak sedang di darat. Danau itu sebenarnya tempat yang sangat tidak aman, tidak nyaman bagi manusia, karena sebenarnya manusia lebih nyaman di darat. Dan mereka berada di sebuah perahu. Mereka berada di sebuah perahu tanpa Tuhan Yesus di situ. Kemana Tuhan Yesus? Tuhan Yesus sedang berdoa seorang diri. Tenanglah, bagaimana Tuhan Yesus menenangkan murid-muridnya. Kita hari ini bersama melihat, belajar dari firman ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan menenangkan hati kita. Mari kita perhatikan, kenapa saya harus tenang? Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sehingga dalam persoalan yang sulit, persoalan yang mengerikan, saya harus tetap tenang. Kenapa? Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Ayat yang ke-48. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Apa yang terjadi? Alkitab dengan jelas menuliskan Tuhan Yesus pergi seorang diri ke bukit untuk berdoa. Kemana para murid? Para murid diperintahkan Tuhan untuk berjalan terlebih dahulu, menyeberang terlebih dahulu, dan waktu itu sudah malam, dan sudah malam ini menjelaskan bagaimana mereka sedang ada di tengah danau. Tapi teks menjelaskan juga ketika ia melihat betapa payahnya. Kita ditenangkan oleh Tuhan karena Allah kita adalah Allah yang berkuasa. Tuhan menenangkan kita karena Tuhan menjelaskan, menunjukkan bagaimana sekalipun secara tempat mereka terpisah, Tuhan Yesus di bukit berdoa, murid-muridnya di tengah danau, tetapi Tuhan melihat betapa payahnya mereka. Tuhan sedang tidak berjalan bersama-sama mereka, tidak berada di dalam perjalanan itu, di dalam perahu itu. Tetapi disinilah ketuhanan Yesus. Tuhan yang tidak terbatas dengan tempat dan waktu. Tuhan yang tidak dibatasi oleh tempat, penglihatannya tidak terbatasi oleh jarak. Sehingga sekalipun Tuhan di bukit, murid di tengah danau, Tuhan melihat betapa payahnya mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan kita seperti para murid yang merasa sendirian, sehingga kita terus dikuasai oleh ketakutan, kengerian. Bagaimana Yesus sekali lagi mengingatkan, karena di bagian terakhir itu hati para murid itu masih degil, masih keras. Hati mereka tetap saja nggak mau mengerti, nggak mau terima. Dan bahkan mereka itu belum juga mengerti, berbicara tentang pemikirannya, tentang akal mereka, nggak masuk akal. 5 roti 2 ikan untuk 5.000 orang laki-laki lebih. Tapi masih sisa lagi 12 keranjang. Dan sekarang mereka di dalam kesulitan, mereka merasa Tuhan jauh dari mereka. Tuhan sedang tidak bersama-sama dengan mereka. Kita diingatkan, Tuhan itu menenangkan kita. Ayo tenanglah hatimu.
Karena sekalipun engkau ada di tengah danau, yang kamu tahu, yang kamu rasakan, yang kamu alami, kamu sedang ada di tengah danau. Yesus ada di atas bukit dan berdoa. Tuhan itu melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Betapa payahnya mereka berjuang untuk terus melakukan perjalanan sehingga sampai di seberang. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan tahu betapa payahnya kita berjuang untuk melanjutkan hidup kita, untuk terus menyekolahkan anak-anak kita. Tuhan tahu betapa payahnya kita mendayung, meneruskan pekerjaan pelayanan ini. Ada tantangan, ada kesulitan, ada kekurangan, ada ketidakberdayaan, dan ini terlalu kuat badainya. Mungkin ada tekanan, ada kekuatan yang membuat kita hands up. Tetapi Tuhan mau katakan betapa Tuhan melihat. Betapa Tuhan melihat payahnya mereka. Betapa lelahnya mereka. Tuhan lihat. Maka pagi hari ini, maka saat ini, saat Bapak, Ibu, Saudara bersama dengan saya membaca dan merenungkan teks ini, mari kita ingat. Tuhan melihat betapa payahnya para murid. Tuhan juga melihat betapa payahnya Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Maka sekalipun kita di dalam kepayahan, kelelahan, hari ini, thank you Jesus, terima kasih. Aku memang sedang payah, aku memang sedang lelah, tapi aku tahu Engkau mengetahui yang sedang kualami. Engkau mengerti apa yang sedang terjadi dalam hidupku. Tidak ada yang tertutup, tidak ada yang tersembunyi. Sekalipun secara real aku tidak melihat kehadiran Tuhan, tapi aku percaya Engkau melihat betapa aku payah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini mari kita menerima ketenangan yang dilakukan oleh Tuhan. Tuhan itu menenangkan kita. Tuhan mengingatkan kita bahwa apapun yang terjadi, engkau merasa sendiri di situ. Engkau merasa melakukan perjalanan itu sendiri. Jangan kau pikir aku tidak melihat. Jangan kau pikir aku tidak memantau. Jangan kau pikir aku tidak memperhatikan. Engkau ada di hatiku. Saya dan Bapak, Ibu, Saudara ada di hatinya Tuhan. Tuhan sebenarnya tidak jauh dari kita. Dia Allah yang maha tahu, tidak terbatas oleh tempat dan waktu, tidak terbatas oleh jarak. Dan Tuhan melihat betapa payahnya kita menjalani hidup ini. Tuhan tahu, Tuhan mengerti, Tuhan melihat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus menenangkan hati kita. Bukan hanya sekedar Tuhan melihat betapa payahnya para murid itu mendayung perahu karena angin sakal, tetapi dikatakan, dilanjutkan lagi dengan Tuhan yang bertindak menenangkan. Tuhan datang mengatasi angin sakal itu. Tuhan menenangkan karena Tuhan datang mendekati mereka, bersama dengan mereka. Ketika melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka, berjalan di atas air. Waktu mereka melihat Tuhan datang, mereka teriak-teriak. Karena tengah malam, ada angin sakal, ada yang berjalan di atas air. Sebenarnya, karena ini kan situasi gelap, tapi mereka melihat ada sosok yang datang. Dan dikatakan dalam bagian ini mereka teriak-teriak sebab mereka melihat dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera berarti dengan cepat Tuhan berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Bapak, Ibu, Saudara, di tengah kesulitan, di tengah kepayahan, di tengah kengerian karena adanya angin sakal, tenaga habis untuk mendayung perahu itu, Tuhan datang. Dan Tuhan berkata, tenanglah, ini aku, jangan takut. Bapak, Ibu, Saudara, percayalah, saat Tuhan melihat betapa payahnya hidup kita,
Tuhan tidak berdiam dan melihat dari jauh, tapi Tuhan datang. Hati Tuhan digerakkan oleh belas kasihan. Hati Yesus mendatangi para murid. Para murid yang bagaimana kondisi hatinya? Alkitab menulis, hati mereka tuh masih dekil. Pikiran mereka belum mengerti kalau Yesus itu Tuhan, Allah yang berbelas kasihan, Allah yang berkuasa. Belum mengerti. Kadang kita juga begini, seperti para murid. Gak ngerti-ngerti kebaikan Tuhan. Gak tahu diri, dekil hatinya. Tapi bagaimana Yesus? Saat Tuhan melihat jerih payahnya, kepayahan mereka, Tuhan datang. Apakah mereka sedang bersuka cita waktu Yesus datang? Tidak. Mereka teriak-teriak, mereka salah sangka. Mereka pikir Tuhan Yesus itu hantu. Tapi Tuhan berkata apa? Takutan mereka waktu itu double ya. Double atau triple lah mungkin. Situasinya malam-malam, gelap. Mereka di tengah danau, ya. Apalagi mereka diterpa angin sakal. Fisik mereka sudah payah mendayung perahu. Terus ada Yesus dan mereka takut. Takutnya banyak ini. Takutnya ada hantu datang. Waduh itu. Lalu apa yang dikatakan oleh Tuhan saat mereka dalam kondisi demikian? Tuhan tidak berlama-lama. Segera Tuhan berkata, ini aku, jangan takut. Bapak Ibu Saudara, ada Yesus yang melihat betapa payahnya hidup kita. Dan ada Yesus yang segera datang dan berkata, ini aku, jangan takut. Hari ini, bersukacitalah menjalani hari-hari hidup kita. Karena Tuhan melihat betapa payahnya kita. Dan saat kita dalam kepayahan itu, Yesus segera datang dan menenangkan hati kita. Tuhan Yesus menolong kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Kami bersyukur, kami bersukacita di dalam Tuhan. Kami punya Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Dahsyat, Allah yang selalu melihat keadaan kami, Allah yang Maha Tahu, dan Engkau Allah yang punya belas kasihan bertindak menenangkan hidup kami. Engkau tidak menunda-nunda waktu, Engkau bersegera menenangkan hati kami, menolong kami, berbuat bagi kami. Terima kasih, hari ini kami akan melangkah bersama dengan Tuhan. Kami hari ini akan jalani bersama Yesus, Allah yang mengasihi kami, yang menenangkan hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Selamat beraktivitas. Shalom.